Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada materi kita pada pagi hari ini. Tentang Sunan Giri. Pertama yaitu riwayat Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan atau kini Banyuwangi pada 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri Raja Blambangan bernama Dewi Sekardado, ke laut. Raden Paku kemudian dipungut oleh anak Nyai Semboja, yaitu Babat Tanah Jawi versi Mensma. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya, tapi gagal untuk mengislamkan sang mertua. Oleh karena itu, ia meninggalkan keluarga istrinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misalnya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar agama Islam. Sunan Giri mulai sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, dia membuka pesantren di daerah perbukitan desa Sidomukti, Selatan, Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka dia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Maka pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri, Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Sasmata. Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Dia juga pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti celungan, jamuran, lir-ilir, dan cuplak suweng disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula gending Asmaradana dan pucung lagi bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam. Kegiatan dakwah Sunan Giri. Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang. Sunan Giri juga disebut memanfaatkan wadah pendidikan dalam dakwahnya. Sunan Giri dikenal berkat kesungguhannya mengembangkan Islam pendidikan berbasis pesantren. Pada masa diketahuinya bahwa santri yang dididiknya tidak hanya dari Jawa saja, tapi juga berasal dari beberapa daerah Nusantara lainnya seperti Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, dan Tidore. Adapun pesantren saat ini dikenal dengan nama Pesantren Luhur Malang. Tak hanya itu dan dakwahnya juga, Sunan Giri pernah menciptakan beberapa tembang dan permainan untuk anak. Salah satu yang cukup dikenal adalah Cuplak-Cuplak Suweng. Permainan ini diyakini memiliki makna dan pesan filosofis yang cukup mendalam, yaitu mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta dan kebahagiaan. Gelar Prabu menurut Aminuddin jelas menunjuk bahwa pada jabatan atau kekuasaan politis, sedangkan Sasmata adalah salah satu nama Dewa Siwa, yaitu nama yang menandai sebuah kekuasaan bersifat siwais, ajaran yang paling dianut masyarakat Majapahit kala itu. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Yang pertama, riwayat Sunan Ampel. Sunan Ampel pada masa kecilnya bernama Raden Rahmat dan diperkirakan lahir pada tahun 1401 di Campa. Ada dua pendapat mengenai lokasi Campa ini. Encyclopedia van de Lendens Indi mengatakan bahwa Campa adalah satu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Pendapat lain, Raffles, menyatakan bahwa Campa terletak di Aceh
yang kini bernama Jumpa. Menurut beberapa riwayat, orang tua Sunan Ampel adalah Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari Campa dan menjadi raja di sana. Dalam catatan kronik Cina, ia dikenal sebagai Bong Si-ho. Ibrahim Asmarakanda disebut juga sebagai Maulana Malik Ibrahim. Ia dan adiknya Maulana Ishak adalah anak dari Syekh Jubadil Kubro. Ketiga berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama asli Sunan Ampel adalah Raja Bungsu, anak Sultan Pasai. Beliau datang ke Majapahit menyusul atau menengok kakaknya yang diambil istri oleh Raja Majapahit. Sebagai kerajaan Islam, Maulana Sultan Pasai keberatan jika putrinya dijadikan istri Raja Majapahit, tetapi karena takut binasa kerajaannya, akhirnya putri tersebut diberikan juga. Putri Pasai dengan Raja Majapahit memperoleh anak laki-laki yang diduga adalah Raden Patah. Karena rasa sayangnya, Putri Pasai melarang Raja Bungsu pulang ke Pasai. Sebagai ipar Raja Majapahit, Raja Bungsu pulang ke Pasai meminta tanah untuk menetapkan di wilayah pesisir yang dinamakan Ampel Gading. Raja Bungsu beristrikan putri dari petinggi daerah Jipang tersebut. Kemudian memperoleh 2 orang anak. Yang tertua, seorang perempuan, diambil sebagai istri oleh Sunan Kudus, sedang yang laki-laki digelari sebagai Pangeran Bonang. Raja Bungsu sendiri disebut sebagai Pangeran Makdum. Yang kedua yaitu kegiatan dakwah Sunan Ampel. Di kerajaan Campa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Campa yang akhirnya mengubah kerajaan Campa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putra Campa dan dilahirkan Raden Rahmat. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa ikatan keluarga atau diikuti keluarga. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, yaitu Warawati. Sunan Ampel menikahi dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, mengikuti cara dakwah Maulana Malik Ibrahim. Begitu tiba di Ampel, Raden Rahmat lalu membangun masjid dan pesantren. Dan di sini belakangan Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Raden Rahmat terbukti mempunyai kepekaan sosial yang tinggi. Untuk mempercepat pemahaman masyarakat terhadap Islam, istilah sholat diganti dengan sembahyang. Istilah yang akrab pada umat Islam, umat Hindu, istilah musola diganti dengan yanggar yang dekat dengan kata sanggar, tempat orang Hindu bersemedi kepada para dewa. Sampai sekarang yaitu larangan melakukan main, yaitu berjudi, minuman keras, maling seperti mencuri, madat yaitu seperti menghisap candu, dan madon seperti berzina. Sebetulnya rumus yang disampaikan oleh Raden Rahmat bukan molimo, melainkan emohlimo yang artinya memantang untuk melakukan 5 hal yang dilarang oleh agama. Mungkin hanya itu penjelasan Ibu pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.